Kalau kita ngomongin wudhu dan tayamum, apa sih yang pertama kali kepikiran? Buat banyak dari kita, ya kayaknya itu cuma semacam checklist teknis aja sebelum sholat kan? Cuci ini, usap itu, beres. Tapi, beneran cuma gitu doang? Nah, pertanyaan barusan itu yang jadi inti obrolan kita kali ini. Kita mau coba tantang. Yuk pandangan yang sekilas itu, dan kita gali, sama-sama lebih dalam lagi. Coba deh, lihat. Di satu sisi, ya, kita punya urutan yang udah kita hafal di luar kepala. Tapi, di sisi lain, ternyata di baliknya itu tersimpan prinsip-prinsip yang luar biasa. Ada soal kesiapan spiritual, ada etika, bahkan, ini yang keren, ada nilai kasih sayang dan kemampuan beradaptasi. Penasaran kan? Oke, ayo kita bedah satu persatu. Oke, sekarang kita masuk bagian pertama. Kita akan kupas tuntas filosofi di balik konsep kesucian ini. Kita mulai dari yang paling familiar dulu ya, wudhu. Ritual membasuh diri pakai air yang kayaknya udah jadi bagian dari keseharian kita. Tapi, kita bakal coba lihat apa sih makna yang mungkin selama ini kelewat. Nah, semua ini akarnya itu dari satu konsep kunci, toharoh. Dengerin ya, ini penting banget. Ini tuh bukan cuma soal bersih dari debu atau kuman. Jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang gimana kita mempersiapkan seluruh diri kita, jiwa dan raga, buat connect sama Tuhan. Jadi ini tuh kenapanya, dibalik semua apa yang kita lakuin. Oke, secara teknis, kalau kita ikut mazhab Syafi'i, ini nih rukun-rukun wudhu. Ya persis kayak daftar periksa yang kita sebutin di awal tadi. Kelihatannya simple kan? Niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki, udah. Tapi, jangan buru-buru, ada lanjutannya. Nah, ini dia nih lapisan pertamanya. Ini yang bikin semuanya jadi beda. Ternyata, setiap gerakan itu ada filosofinya. Waktu kita basuh muka, itu simbol kita lagi membersihkan identitas dan niat kita. Basuh tangan, itu simbol menyucikan semua perbuatan kita. Usap kepala, itu pikiran kita. Dan kaki, itu simbol arah hidup kita. Keren banget kan? Tiba-tiba wudhu itu bukan lagi cuma ritual fisik, tapi jadi semacam meditasi. Sebuah tindakan untuk menyadarkan kembali moral kita. Oke, ceritanya jadi makin seru di sini. Coba bayangin, hukum Islam sekarang dihadapkan sama sebuah dilema besar. Gimana ceritanya kalau elemen paling penting dalam wudhu, yaitu air, malah nggak ada? Atau lebih parah lagi, kalau pakai air itu justru berbahaya buat kita? Dan jawabannya adalah tayamum. Penting banget buat dicatat ya, tayamum ini bukan pilihan kelas 2, bukan plan B yang nilainya lebih rendah. Sama sekali bukan. Ini adalah alternatif yang 100% sah dan setara. Dan ini nunjukin betapa fleksibel dan cerdasnya syariat Islam itu. Nah, bagian ini harus kita lurusin bareng-bareng. Soalnya banyak banget yang salah kaprah, ngira tayamum itu kayak semacam diskon ibadah gitu. Salah besar. Secara hukum, status tayamum itu setara, sama persis dengan wudhu. Ini bukti nyata kalau hukum Islam itu nggak kaku sama sekali. Justru, ia dirancang buat menjawab realitas kehidupan manusia yang, ya namanya juga hidup, pasti selalu berubah. Jadi, sekarang kita geser sedikit pertanyaannya. Bukan lagi sekedar, apa itu tayamum? Tapi, kenapa tayamum itu ada? Dan jawabannya, wah ini ada di dalam sebuah filosofi hukum yang dalam banget, dan yang terpenting, penuh dengan kasih sayang. Lihat deh, dua kaidah emas dalam hukum Islam ini. Ini fondasinya. Pertama, kesulitan itu membawa kemudahan. Kedua, jangan membahayakan. Artinya apa? Simple banget. Hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Kalau sebuah aturan malah bikin susah atau bahkan celaka, ya hukum Islam sendiri yang bakal ngasih jalan keluar yang lebih gampang dan aman. Dan ini semua nyambung ke tujuan yang lebih besar lagi, yang disebut maqasid asy-syariah atau tujuan-tujuan utama hukum Islam. Tayamum itu contoh paling nyata dari prinsip menjaga jiwa atau hifdzul nafs. Coba pikirin, syariat itu lebih milih ngejaga nyawa kita daripada maksa kita ngelakuin sebuah ritual yang beresiko. Ini bukan fanatisme buta, ini tuh rasionalitas yang luar biasa. Oke, cukup teorinya. Sekarang, gimana caranya kita bawa semua prinsip keren yang umurnya ribuan tahun ini ke dunia modern? Ke dunia kita sekarang, yang penuh tantangan kompleks. Yuk, kita lihat gimana semua ini bekerja di lapangan. Oke, skenario pertama. Bayangin seorang tenaga kesehatan. Perawat deh misalnya. Dia lagi pakai APD lengkap. Shiftnya 8 jam, nggak bisa dilepas. Kalau dia lepas buat wudhu, risikonya kontaminasi. Bisa bahaya buat dia, bisa bahaya buat pasien. Terus gimana? Apa agamanya jadi penghalang buat dia kerja profesional? Ya jelas gak dong.
Justru disinilah keindahan hukum Islam kelihatan, ada solusinya. Tayamum jadi pilihan yang valid dan sah karena kondisi darurat profesi. Bahkan sholatnya bisa dijama atau digabung, biar lebih ringan. Ini bukti konkret kalau hukum Islam itu bisa banget beradaptasi sama tuntutan kerja di zaman sekarang. Lanjut, skenario kedua. Kita ngomongin isu yang lagi panas banget, krisis air. Ada sebuah komunitas di pesisir, air bersih buat minum aja susah banget gara-gara perubahan iklim. Pertanyaannya, apa mereka tetap wajib pakai air yang super langka itu cuma buat wudhu? Dan solusinya, ini menurut saya brilian banget. Dalam kondisi kayak gitu, tayamum itu bukan lagi pengecualian. Dia jadi aturan standarnya, jadi normanya. Tiba-tiba, aturan bersuci yang kelihatannya personal ini jadi punya dimensi etika lingkungan yang kuat banget. Menjaga air untuk kehidupan itu sendiri udah jadi ibadah. Oke, kasus terakhir ini soal inklusivitas. Gimana dengan saudara kita yang punya keterbatasan fisik yang mungkin nggak bisa melakukan gerakan wudhu sendirian dengan sempurna? Apa lantas pintu ibadah jadi tertutup buat mereka? Sekali lagi, jawabannya adalah kasih sayang. Hukum Islam itu super inklusif. Boleh kok dibantu sama orang lain. Kalaupun itu nggak memungkinkan, tayamum hadir sebagai alternatif yang sah dan sama sekali nggak mengurangi martabat ibadahnya. Kenapa? Karena semua ini balik lagi ke prinsip inti Al-Quran. Allah itu nggak akan membebani seseorang di luar batas kesanggupannya. Jadi, setelah kita jalan-jalan lewat berbagai contoh tadi, kayaknya kita sampai di satu titik kesimpulan yang penting banget ya. Kita diajak untuk bergeser. Dari yang tadinya cuma menghafal aturan, jadi benar-benar mencoba memahami apa sih roh, apa sih tujuan di balik semua aturan itu. Intinya, mungkin bisa diringkas kayak gini. Tujuannya itu bukan cuma berpikir tentang hukum, tapi kita diajak untuk berpikir bersama hukum. Menggunakan kerangka berpikirnya yang penuh kasih sayang itu bukan cuma menghafal teksnya secara kaku. Nah, ini yang mau saya tinggalin buat jadi bahan renungan kita semua. Kalau sebuah ritual yang kelihatannya sesederhana wudhu, yang udah ada 1400 tahun, ternyata bisa sefleksibel dan sedalam ini maknanya, coba bayangin deh. Apalagi ya yang selama ini kita lewatkan, cuma karena kita ngelihatnya dari permukaan aja, baik itu dalam urusan keyakinan atau aspek kehidupan lainnya. Sesuatu untuk kita pikirkan bareng-bareng.